Baik, terima kasih. Om Swastiastu, salam nama budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atas nama Ikomang Indra Hari Putra, Stefanus Agustorete, Desi Oktaviana Wabang akan menjelaskan sebuah video tentang siklus hidrologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah air yang menguap ke udara dan permukaan tanah dan laut berubah menjadi awan, sebuah menjadi beberapa proses dan kemudian jatuh sebagai hujan atau salju ke permukaan laut dan daratan. Siklus hidrologi memiliki peran yang penting dalam sebuah kehidupan karena siklus ini berkaitan dengan cuaca, iklim, dan ilmu meteorologi. Dan kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, proses siklus hidrologi. Yang pertama, evaposi merupakan proses berubahnya air menjadi uap air yang disebabkan oleh energi matahari. Yang kedua, transpirasi merupakan proses berubahnya air yang berasal dari tumbuhan menjadi uap air. Transpirasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu, pergerakan angin, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan jenis tumbuhan. Yang ketiga, sublimasi merupakan proses penerapan es tanpa mengalami pencairan terlebih dahulu, biasanya terjadi di puncak gunung yang tinggi dan kutub. Yang keempat, kondensasi merupakan proses perubahan uap air yang menjadi sebuah partikel kecil berisi air, contohnya seperti awan dan kabat. Yang kelima, adveksi adalah perpindahan awan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Perpindahan dipengaruhi oleh tekanan udara dan arah angin. Partisipasi merupakan proses mencairnya uap air yang jatuh ke bumi, biasanya berupa hujan, salju, hujan es, kabut, dan graupel. Yang berikut, runoff merupakan pergerakan air dan atas permukaan tanah akibat hujan yang datang lebih cepat daripada penyerapan yang dilakukan oleh tanah. Yang berikutnya, infiltrasi merupakan proses penyerapan air hujan ke dalam pori-pori tanah yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peristiwa perpindahan kalor setiap tahapan peristiwa tersebut. Yang pertama, kondensasi atau kondensi. Kondensasi adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat seperti gas menjadi cairan. Terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan, tetapi dapat juga terjadi bila sebuah uap dikompresi menjadi cairan atau mengalami kombinasi dari pendinginan. Yang kedua adalah evaporation from ocean. Ini gambarnya. Evaporasi air laut dapat didefinisikan sebagai proses perubahan molekul air dari fase cair menjadi fase uap melalui perantara udara laut. Proses evaporasi ini bergantung pada energi panas, perbedaan kelembapan udara laut, dan angin. Yang ketiga adalah precipitation to ocean. Adalah jatuhan-jatuhan hidrometer yang mencapai tanah berupa partikel-partikel air berbentuk keping dengan diameter 0,5. Yang berikutnya, ocean. Ocean adalah samudra lautan atau ocean adalah laut yang luas dan merupakan massa air asin yang sambung-menyambung meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua
benua ataupun kepulauan yang besar. Kepulauan yang besar. Ada 5 samudra di bumi, yaitu Samudra Selatan, Samudra Arktik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya water table. Water table adalah permukaan air tanah atau garis permukaan air bebas yang biasanya dianggap sebagai batas zona kejenuhan dalam lapisan penyimpanan air atau aquifer. Selanjutnya adalah surface runoff. Surface runoff adalah aliran air yang mengalir di atas permukaan karena penuhnya kapasitas interaksi tanah. Limpasan merupakan unsur penting dalam siklus air dan salah satu penyebabnya erosi. Limpasan yang muncul di permukaan sebuah mencapai saluran disebut sumber tidak langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ari Putra. Baik, saya melanjutkan. Nomor 8. Infiltration adalah kebocoran air dari tanah ke sanitasi. 9. Surface flow adalah saluran atau kolam dengan dasar yang kedap air diisi pasir atau batu untuk mendukung pertumbuhan vegetasi. 10. Transpiration from vegetation adalah air secara pasif diangkut ke dalam akar kemudian ke silom. 11. Evaporation from soil adalah penguapan tanah dengan mendefinisikan lapisan batas. Lapisan penguapan tipis 1,0 inci. 12. Deportation from land merupakan daratan yang bagian permukaan bumi yang secara tetap permanen tidak tertutupi air laut. 13. Evaporation from circular artinya semakin banyak air buat yang terpapar udara dan sinar matahari langsung sehingga meningkatkan penguapan. 14. Groundwater outflow adalah dalam hidrologi aliran air tanah diartikan sebagai bagian aliran sungai yang telah menyusul ke tanah, memasuki zona freatik dan telah dibuang ke saluran oleh persamaan aliran air tanah. 15. Surface outflow adalah aliran air yang mengalir di atas permukaan karena penuhnya kapasitas infiltrasi tanah. 16. Saltwater intrusion adalah pergerakan air asin ke aquifer, air tawar yang dapat mengkontaminasi sumber air minum. Air asin dapat terjadi secara alami hingga derajat tertentu. Sudah habis? Iya, harus. Sekian dari kami. Ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.